Di video cara memilih saham super, saya mendapat pertanyaan di kolom komen dari saudara luar biasa. Pertanyaannya, peran auditor atau akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya memastikan keandalan akurasi dalam laporan keuangan. Mengingat dia, dalam hal ini KAP, dibayar oleh emiten untuk mengaudit sejauh mana auditor tersebut dapat menghasilkan laporan yang dapat diandalkan bagi semua stakeholder. Padahal ruang lingkup audit mempunyai batasan. Kemudian ada pertanyaan lain di kolom komen di video, mengapa investor harus mengetahui laporan keuangan? Saya mendapat pertanyaan dari saudara Prindi Wibowo yang bertanya, Pak Tony, bagaimana mengetahui apakah laporan keuangan di make up atau tidak? Sehingga di video ini saya merasa perlu untuk membahas bagaimana peran kantor akuntan publik atau KAP dalam menjaga profesionalisme dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga investor di Bursa Efek Indonesia tahu dan bagaimana menyikapi opini daripada KAP dalam membeli atau menjual sebuah saham. Di video saya sebelumnya yang berjudul "Mengapa Investor Harus Mengetahui Laporan Keuangan?", saya membahas bahwa laporan keuangan adalah dokumen atau catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja daripada perusahaan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada stakeholder, maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik atau auditor, atau disebut juga KAP. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apa sih itu asersi? Asersi adalah pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Adapun hasil dari audit yakni berupa opini dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Untuk perusahaan yang TBK atau terbuka atau juga sudah disebut go public, audit laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan TBK. Banyak orang yang tidak mengerti tentang laporan keuangan, termasuk penggunaan aplikasi laporan keuangan untuk bisnis atau untuk melakukan investasi di saham. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan atau penerjemahan dari KAP agar orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, terutama investor atau trader, mengerti tentang laporan keuangan. Penerjemahan atau penjelasan inilah yang dikenal dengan nama opini audit. Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Jadi, KAP dalam hal ini adalah pihak yang secara profesional mewakili pihak yang berkepentingan, termasuk investor, dalam melihat laporan keuangan apakah sebuah laporan keuangan wajar atau tidak. Sehingga, walaupun KAP dibayar oleh emiten, profesionalismenya bisa tetap dipertanggungjawabkan. Apalagi untuk perusahaan terbuka atau yang sudah go public, KAP yang ditunjuk oleh emiten harus terregister di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga kalau ada penyalahgunaan wewenang, KAP itu bisa diminta pertanggungjawabannya, bisa dicabut izin OJK, bahkan bisa kolaps. Salah satu contohnya adalah kasus mega skandal Enron di Amerika
yang menyeret KAP Arthur Andersen, salah satu KAP Big Five dunia, harus kolaps. Apa itu mega skandal kasus Enron? Enron adalah perusahaan gabungan antara Houston Natural Gas dengan Internord, penyalur gas alam melalui pipa, yang dibentuk pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi yang mempekerjakan karyawan sebanyak 21.000 orang. Sangat banyak. Kemudian Enron melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Pada 2 Desember 2001, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11 akibat kebangkrutan yang melanda perusahaan tersebut. CEO Enron, Jeffrey Skilling, menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan karena utang Enron yang terlalu besar. Ada utang yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca atau off balance sheet diklasifikasikan ulang di laporan keuangan menjadi tercatat dalam neraca atau on balance sheet. Hal ini berakibat nilai saham Enron jatuh. Ada beberapa pihak yang bersalah dalam skandal Enron. Di antaranya yang pertama, jelas pihak internal yaitu manajemen Enron yang melakukan kecurangan. Window dressing dengan memanipulasi laporan-laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan utang-utang sebesar 12 billion US dollar. Kemudian teknik off balance sheet, mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Kemudian melakukan special purpose partnership dengan mendirikan lebih dari 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan utang-utang Enron, dan masih banyak hal yang lainnya. Pihak kedua yang bisa dipersalahkan yaitu pihak eksternal, yaitu dalam hal ini auditor atau kantor akuntan publik yang bernama Arthur Andersen, yang merupakan satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar di dunia, yang merupakan kantor akuntan publik yang dibayar oleh Enron. Tugas dari Arthur Andersen adalah melakukan audit dan memberikan opini apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP, Generally Accepted Accounting Practices, yang mana berlaku di Amerika Serikat. Arthur Andersen dibayar oleh Enron sebagai KAP. Di samping itu, Arthur Andersen juga dibayar untuk memberikan konsultasi kepada manajemen Enron, di mana hal ini jelas melebihi wewenang dari akuntan publik pada umumnya. Hal ini membuat Arthur Andersen mengalami konflik kepentingan karena dia mendapatkan pembayaran 5 juta US dollar untuk biaya audit. Di samping itu, 50 juta US dollar untuk biaya konsultasi dari manajemen Enron. Kemudian Enron terbukti melaporkan pendapatan sebesar 100 miliar US dollar melalui penipuan akuntansi yang sistematis. Performa dan kelayakan Arthur Andersen sebagai auditor pun dipertanyakan. Dan akhirnya The Powers Committee yang ditunjuk oleh direksi Enron untuk mengecek akuntansi perusahaannya pada bulan Oktober 2001 mencapai sebuah kesimpulan seperti ini. Bukti yang dapat kami temukan menunjukkan bahwa Arthur Andersen tidak memenuhi tanggung jawab profesionalnya terkait dengan audit terhadap laporan keuangan Enron, ataupun kewajibannya untuk memberitahu direksi Enron atau Komisi Kepatuhan dan Audit tentang kontrak internal Enron atas transaksi dengan pihak-pihak yang lain. Sehingga pada tanggal 15 Juni 2002, Arthur Andersen divonis menghalangi hukum karena merobek dokumen yang terkait dengan auditnya
terhadap Enron yang menyebabkan terjadinya mega skandal Enron. Nancy Temple, karyawan Departemen Hukum Arthur Andersen, dan David Duncan, mitra utama Andersen untuk Enron, disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas skandal ini. Karena kedua orang inilah yang memerintahkan anak buahnya untuk merobek dokumen audit yang terkait dengan Enron. Karena Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat tidak menerima audit dari perusahaan yang tervonis hukum, perusahaan ini akhirnya mengembalikan lisensi kantor akuntan publiknya pada tanggal 31 Agustus 2002. Bisnis perusahaan ini di Amerika Serikat pun makin lemah akibat vonis tersebut, dan sejumlah akuntannya akhirnya bergabung ke perusahaan lain. Arthur Andersen lalu menjual mayoritas bisnisnya di Amerika ke KPMG, Deloitte & Touch, Ernst & Young, dan Grant Thornton LLP. Reputasi buruk Arthur Andersen di Amerika Serikat pun ikut menghancurkan bisnisnya di luar Amerika Serikat. Sebagian besar bisnis perusahaan di luar Amerika Serikat akhirnya dibeli oleh biro akuntansi internasional yang lain. Skandal Enron membuat bisnis konsultan akuntan publik Arthur Andersen kolaps. Hal ini menjadi pelajaran berharga buat kantor akuntan publik seluruh dunia untuk menjalankan profesionalisme walaupun dibayar oleh emiten. KAP bertanggung jawab kepada investor dari kliennya, bukan kepada manajemen dari kliennya. Jadi, penjelasan saya tentang kasus Enron ini sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Suwardi dan Saudara Rindi Wibowo. Sekarang, saya akan menjelaskan 5 jenis opini audit laporan keuangan yang diberikan oleh KAP kepada setiap laporan keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, atau disebut juga unqualified opinion. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau disingkat juga dengan WTP jika memenuhi kondisi seperti ini. Yang pertama, laporan keuangan harus lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan juga lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Yang kelima adalah tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Opini yang kedua, yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Jenis opinion yang ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan dengan opini wajar tanpa pengecualian terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion adalah yang pertama, sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen yang lain. Yang kedua, tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa di masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Opini yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion.
auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Opini wajar dengan pengecualian diberikan auditor jika menemukan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Mungkin saja tercatat transaksi penting yang tidak bisa dilaporkan secara jelas sehingga auditor merasa perlu memberi catatan. Opini yang keempat adalah opini tidak wajar atau adverse opinion. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana dan atau mendalam. Opini tidak wajar diberikan jika auditor menilai kesalahan material tersebut dapat memberikan informasi yang salah dan menyesatkan, termasuk merugikan investor yang akan mengambil keputusan dalam berinvestasi saham. Opini yang kelima, yaitu opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Disclaimer of opinion diberikan apabila auditor melihat ada unsur yang tidak wajar dalam laporan keuangan yang disajikan emiten. Opini tersebut diberikan pada laporan keuangan emiten ketika laporan keuangan tersebut tidak layak untuk disajikan karena tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Disclaimer of opinion bisa juga diberikan karena adanya ketidakpastian yang sedang dihadapi emiten yang diaudit. Bisa saja karena kelangsungan usahanya sangat diragukan karena salah satu transaksi material yang merugikan. Auditor memberi disclaimer of opinion jika informasi yang diberikan salah dan menyesatkan, sehingga bisa merugikan investor yang akan mengambil keputusan berinvestasi saham. Inilah kelima jenis opini audit. Melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk bisnis atau perusahaan, seperti meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan transparansi, dan juga efisiensi. Melihat opini audit membuat investor atau trader bisa mengambil keputusan untuk membeli atau menjual sebuah saham, terutama dalam hal ini investor atau trader harus menjual sebuah saham saat KAP memberi opini tidak wajar atau adverse opinion dan opini disclaimer atau disclaimer of opinion. Sebab kelompok emiten yang mendapat opini tidak wajar atau adverse opinion dan opini disclaimer atau disclaimer of opinion dari KAP dinilai memberikan informasi salah dan menyesatkan, sehingga investasi di emiten ini tergolong sangat beresiko. Hal ini bisa membuat harga saham akan turun, membuat banyak investor atau trader yang nyangkut. Bahkan ada resiko perusahaan ini bisa pailit seperti kasus Enron. Oke, selamat membaca laporan keuangan dan jangan lupa lihat opini audit dari KAP. Dan terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di
di puncak kemakmuran.